Desa Karangbatu yang terletak di kaki bukit lereng selatan dikenal sebagai daerah yang tenang. Penduduknya hidup dari bertani dan memancing di sungai kecil yang membelah kampung itu, yang mereka sebut Kali Mati. Sungai itu airnya nyaris tak pernah mengalir deras, diam, tenang, dan berkabut. Namun konon katanya sungai itu menyimpan kutukan. Puluhan tahun silam, sebuah tragedi pernah terjadi di tepian Kali Mati. Seorang lelaki tua yang bungkuk tinggal seorang diri di sebuah gubuk reyot dekat sungai. Tidak ada yang tahu dari mana ia berasal. Setiap malam, ia berjalan tertatih membawa lampu minyak menabur bunga di sepanjang bibir sungai. Konon, lelaki itu pernah kehilangan keluarganya karena tenggelam di Kali Mati. Dan sejak itu ia tak pernah waras lagi. Suatu malam hujan deras, warga menemukan tubuh lelaki bungkuk itu tergolek di lumpur sungai. Lehernya patah, wajahnya tertanam dalam air. Tidak ada yang tahu bagaimana ia mati. Sejak itu kabar tentang penampakan sosok bungkuk mulai beredar. Awalnya samar, sekadar bayangan, lalu menjadi nyata. Tahun berganti. Generasi tua mulai meninggal dan anak-anak muda tumbuh tak percaya pada cerita lama. Salah satunya adalah Yono, seorang pemuda yang baru kembali dari kota. Ia tinggal bersama ibunya di rumah kayu tak jauh dari tepi Kali Mati. Pada suatu malam, ketika kabut turun lebih pekat dari biasanya, Yono tengah merokok di belakang rumah. Ia mendengar bunyi air berkecipak dari arah sungai. Awalnya ia mengira seekor kerbau turun untuk minum, tapi suara itu aneh, seperti langkah kaki, diseret, perlahan, berat. Yono menajamkan pendengarannya. Suara itu semakin mendekat. Ceklek, lampu belakang rumah mati. Dalam kegelapan, Yono melihat sesuatu berdiri di bawah pohon pisang dekat sungai. Sosok itu membungkuk dalam, hampir seperti setengah membungkuk ke tanah. Bahunya menjulang tinggi sebelah dan lehernya condong ke depan secara tidak wajar. Ia tidak bergerak, hanya diam menghadap rumah Yono. Hening. Yono masuk ke dalam rumah dengan dada berdentum cepat. Ia menutup pintu, menguncinya, lalu mengintip dari celah jendela. Sosok itu sudah tidak ada. Tapi malam itu bukan akhir. Malam-malam berikutnya, kejadian-kejadian ganjil mulai muncul. Ayam-ayam di kandang berkokok tengah malam dan berlari ketakutan. Ibu Yono mengeluh ada suara orang berbisik dari sumur tua di samping rumah. Pagi harinya, di depan pintu rumah, Yono menemukan jejak kaki yang dalam dan panjang. Tapi hanya satu jejak. Seolah pemiliknya hanya memiliki satu kaki yang menapak, atau satu sisi tubuh yang beratnya luar biasa. Jejak itu mengarah ke sungai dan berhenti di sana. Semakin malam, teror menjadi nyata. Suatu malam, angin berhenti bertiup. Suara jangkrik lenyap, seolah dunia memutuskan untuk menahan napas. Yono tidak bisa tidur. Ia mendengar bunyi seretan pelan di luar jendela kamarnya. Ia menahan napas. Ketika ia menoleh dari celah jendela, ia melihat sepasang tangan kurus menggenggam kusen jendela dari luar. Tangan itu kotor, berkeriput, dan kuku-kukunya panjang mencengkeram kayu jendela dengan kuat. Lalu dari sisi bawah jendela, perlahan-lahan muncul wajah tua, pucat. Rahangnya menggantung ke samping, seolah patah. Matanya cekung, kosong. Dan dari dahi hingga ke lehernya, tulangnya melengkung membentuk punggung yang sangat tinggi. Tubuhnya tidak tampak seluruhnya, tapi dari bayangannya, sosok itu membungkuk seperti kuda lumpuh. Yono tersentak. Ia melompat mundur dan menjerit tanpa suara. Ketika ia kembali mengintip, wajah itu sudah lenyap. Pagi harinya, ia menemukan bekas kuku di kusen jendela. Kayu tergores dalam, terlalu dalam untuk bisa dilakukan manusia biasa. Yono mencoba menceritakan apa yang ia alami kepada warga, tapi kebanyakan hanya menertawakannya. Namun ada satu orang tua, Pak Saman, yang tidak tertawa.
Ia hanya menatap Yono dengan mata membulat. Pak Saman mengajak Yono berjalan ke tepian kali mati. Ia menunjuk sebuah batu besar penuh lumut yang sebagian terbenam di sungai. Disitulah lelaki bungkuk dulu ditemukan mati. Menurut Pak Saman, arwah lelaki itu belum tenang. Setiap tahun di bulan ke-7 penanggalan Jawa, ia akan bangkit dari sungai untuk mencari jalan pulang. Dan jika ada yang melihatnya, maka orang itu akan dikuntit, dibuntuti, hingga arwah itu merasa cukup, atau korban ikut bersamanya ke dasar sungai. Malamnya, Yono tidak berani tidur. Ia menyalakan lilin di setiap sudut rumah. Tapi entah mengapa, setiap jam menunjukkan pukul 2 pagi. Semua lilin padam satu persatu, seolah ditiup dari kejauhan. Rumahnya mulai berbau anyir, seperti bau daging busuk yang dicampur lumpur. Lalu terdengar suara seretan dari atap. Yono mendongak dan dari sela genteng, cairan hitam mulai menetes. Bau anyirnya menusuk. Ketika ia menatap ke langit-langit, ia melihat mata mengintip dari celah genteng yang terbuka. Mata itu tidak berkedip. Dan perlahan, kepala itu turun, seolah tubuhnya meluncur dari atap, mendarat di ruang tamu. Tubuh itu bungkuk, sangat bungkuk. Tulang punggungnya menonjol keluar kulit seperti benjolan-benjolan tajam. Kakinya bengkok, satu diseret, dan tangan panjangnya menyapu lantai. Sosok itu melangkah perlahan ke arah Yono yang membatu di sudut. Tiba-tiba lampu padam, dunia berubah gelap. Yono tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ia hanya ingat bau busuk menusuk, napas berat di lehernya, dan suara serak seperti dengusan seseorang yang telah lama mati. Esok paginya, Yono ditemukan pingsan di halaman rumah oleh ibunya. Tubuhnya gemetar hebat, dan dari mulutnya keluar lumpur hitam pekat. Mulai hari itu, Yono tidak pernah bisa bicara lagi. Matanya kosong. Ia hanya duduk di pojokan rumah, menatap ke arah sungai, seolah menunggu sesuatu datang. Warga mulai panik. Mereka memanggil dukun, memanggil kiai, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan Yono. Hingga akhirnya seorang kakek tua dari desa seberang menyarankan sebuah ritual, mengembalikan sesuatu ke kali mati. Yono, dalam kondisi linglung, tiba-tiba berjalan sendiri ke sungai saat fajar menyingsing. Ia membawa sebuah buntalan kain putih yang baunya sangat busuk. Tidak ada yang tahu isinya. Ia berdiri di batu besar, tempat arwah bungkuk ditemukan dulu. Lalu ia melempar buntalan itu ke air. Sejenak air bergolak hebat. Kabut mendadak turun dengan cepat, menutup seluruh permukaan sungai. Lalu, hening. Sejak malam itu Yono tak pernah lagi diganggu. Tapi ia tetap tidak bicara. Ia hidup seperti patung hidup, tak pernah tertawa, tak pernah tidur nyenyak. Namun warga merasa lega. Hingga suatu malam, seorang bocah bermain petak umpet hingga larut. Ia bersembunyi di dekat pinggir kali mati. Bocah itu tidak kembali hingga pagi. Ketika warga mencari, mereka hanya menemukan satu jejak kaki di lumpur. Panjang, dalam, berat sebelah. Jejak itu mengarah ke sungai dan menghilang di dalamnya. Hingga kini, kali mati masih berdiri tenang, diam, dan tampak tidak berbahaya. Tapi siapapun yang tinggal dekat sungai itu tahu satu hal pasti. Jika suatu malam kau mendengar suara seretan di lantai, jika jendelamu tiba-tiba berembun dari luar, jika kau mencium bau busuk lumpur dan daging basah, maka berhati-hatilah. Karena bungkuk dari kali mati belum benar-benar pergi, dan ia mungkin sedang mencari tempat baru untuk pulang.